Kalau tidak menerapkan protokol dengan baik, kita belajar dari pandemi 1918 yang lalu, akan muncul second wave, gelombang kedua. Ini terima kasih Dokter Ica udah menyempatkan diri untuk kita bicara di Kompas TV. Nah, ini kan Dokter Ica ini nongol, Iya. sempat mengagetkan media-media di Palembang karena berjeda 1 atau 2 hari dengan Dokter Reza. Gitu. Iya benar. Oke, baik. Ini apakah ada secara psikologi untuk memberikan penyemangat atau gimana tuh? Enggak sih, sebenarnya tidak direncanakan seperti itu. Terakhir hari Jumat, karena saya juga dihubungi oleh Dinas Kesehatan Provinsi sebagai akademisi untuk membantu memberikan beberapa pertimbangan terkait bagaimana kondisi percepatan penanganan COVID di Sumatera Selatan gitu. Jadi saya jatuhnya dari akademisi awalnya begitu. Tetapi ketika datang ke Dinas Kesehatan, ternyata Ibu Kepala Dinas juga sudah mengundang perkumpulan ahli epidemiologi Indonesia cabang Sumatera Selatan. Saya juga ada di situ gitu. Jadi mulai hari itu juga kami audiensi sama Bapak Gubernur, ceritanya gitu. begitu. Iya, betul. Ceritanya gitu. Audiensi banyak bercerita bagaimana analisis kami begitu ya, alhamdulillah kepala daerah kita ini mau mendengarkan suara para pakar. Itu baru nongol. Iya, tapi memang tidak direncanakan seperti itu gitu. Nah, terus tadi sempat disinggung sama Ibu dokter nih. Kita dikumpulin sama berapa dokter epidemi? Dokter epidemiologi. Di Palembang sendiri atau Sumatera sendiri ada berapa nih? Ada 3 orang dokter epidemiologi. Dengan jumlah seperti itu, untuk Provinsi Sumatera Selatan bagaimana? Apakah aman atau masih kurang atau perlu ini? Saat ini yang sedang studi dokter sudah ada 2 orang loh. Yang sedang studi. Dan yang sudah memang sudah jadi dokter epidemiologi di Sumber kita ada 3 orang. Saya sendiri dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Bapak Dr. Riko dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, satu lagi Bapak Nugi dari Bapelkes Sumatera Selatan. Gitu. Jadi dengan jumlah 3 itu aman? Kurang sih ya gitu ya, karena semakin banyak kepala akan semakin banyak rekomendasi, akan semakin bagus kebijakan yang kita ambil, harusnya gitu. Nah, dari secara keilmuan sendiri, kita ini kan di sini berakhir PSBB di 16 Juni. Untuk kota. Untuk kota. Betul, untuk kota Palembang. Sementara sampai detik ini belum ada masa transisi. Iya. Transisi normal atau bagaimana? Betul. Termasuk di perkantoran sendiri tiba-tiba jelek Dibuka. Udah biasa aja. Hiburan juga dibuka. Menurut Bu Dokter secara keilmuan dan kondisi sendiri. Baik. Kalau untuk Sumatera Selatan, kita ini sedang pada tahap perencanaan menyongsong gitu. Perencanaan menyongsong. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami dari tim pakar epidemiologi meminta untuk menyusun tim pakar dari semua bidang ilmu gitu. Karena tidak bisa masalah keputusan new normal ini dari satu bidang epidemiologi saja gitu. Meskipun memang indikator epidemiologi, indikator surveillance kesehatan masyarakat, indikator sistem kesehatan yang dipakai gitu kan. Tapi tidak cukup. Rekomendasi harus berasal dari bidang ekonomi. Karena apa? Reopen sektor-sektor, termasuk 9 sektor ya, perminyakan, pertambangan, peternakan, perkebunan, logistik, transportasi, itu semua dibuka dengan alasan resiko penularan COVID-nya rendah, tetapi dampak ekonominya signifikan. Jadi saya nyatakan kepada pemerintah provinsi bahwa tidak bisa diputuskan oleh epidemiolog sendiri gitu. Kita butuh pakar ekonomi, kita butuh pakar sosial, budaya, hukum, bahkan psikolog gitu. Dan tim-tim medis lainnya gitu. Jadi saat ini pemerintah Sumsel sedang menyusun tim pakar itu untuk merumuskan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan menjadi pijakan pemerintah provinsi untuk menyusun rencana aksi gitu. Apa yang harus disusun untuk menghadapi new normal. Jadi Sumsel belum new normal ya, baru menyongsong gitu. Nah,
Ini biar mempertegas, biar masyarakat juga tahu. New normal itu apa? New normal itu kehidupan normal yang baru. Jadi saya selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita tidak balik ke kehidupan normal. Nggak akan kembali. Enggak. Iya. Kita saat ini berada pada tahap mempersiapkan adaptasi kehidupan baru. Kehidupan yang kita beraktivitas seperti semula, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan gitu. Sebenarnya protokol kesehatan ini sih sejak dari dulu ada. Cuci tangan pakai sabun yang rutin gitu. Memakai masker jika sakit dulu gitu kan, tapi sekarang semuanya harus memakai masker karena apa? Kita tidak tahu lawan bicara, lawan kontak kita sedang terinfeksi atau tidak. Jadi memang memakai masker sebuah kewajiban untuk membasmi atau memutus mata rantai penularan, dan yang kedua juga menjauhi kerumunan gitu sih. Jadi memang new normal beraktivitas seperti biasa tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan gitu. Ya, artinya sebelumnya itu masyarakat sendiri cuci tangan kalau dulu. Cuci tangannya itu kalau terasa fisik udah kotor baru. Kotor banget gitu kan. Bahkan kelihatan kukunya ada yang hitam baru. Sekarang udah nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Bisa lagi. Untuk menyongsong Sumatera Selatan sendiri new normal, emang tingkat RO-nya? RT Sekarang RT. Kalau RO itu basic reproduction number adanya di awal pandemi kemarin kita hitung gitu. Tapi kalau sekarang sudah ada intervensi seperti PSBB gitu, itu salah satu intervensi kesehatan masyarakat dalam dalam menghadapi pandemi. Jadi namanya RT, gitu. Reproduction number efektif. Untuk saat ini Sumatera Selatan masih diangkat? Per hari ini ya? Per hari ini. Masih lebih dari 1. Ada di poin 1,08 sampai 1,22 range-nya. Nah, yang menarik juga berapa hari lalu itu berbicara warna zona. Baik. Bilangnya saat ini zona orange. Itu secara keilmuan ada nggak sih Bu zona orange itu sendiri? Dan terus terang aja, Prabu Muli itu bilang bahwa kami sudah tidak ada lagi ini. Kenapa belum dihilangin nih? Zonanya warna zona gitu ya, baik. Itu super ribut. Baik. Enggak. Nah itu bagaimana? Baik. Zona itu sebenarnya dibagi berdasarkan scoring atau permodelan gitu. Jadi untuk memudahkan saja gitu. Tetapi untuk saat ini rasanya lebih tepat kalau kita mengkaji parameter-parameter yang direkomendasikan dari WHO, Kemenkes, Bappenas, tim pakar begitu, bahwa memang rekomendasi ini ada 11 indikator epidemiologi, 2 indikator sistem pelayanan kesehatan dan 2 indikator surveillance. Kita harus mengkaji itu dulu. Rasanya akan terburu-buru kalau kita langsung scoring, langsung modeling, langsung pindah mewarna gitu. Rasanya lumayan terburu-buru ya gitu untuk analisis. Karena memang meskipun statistik dibutuhkan, keadaan atau kalau di dalam bidang akademisi itu substansinya itu yang perlu kita analisis lebih dahulu gitu. Kita lihat risiko penularan kita ada di mana gitu. Meskipun zona itu sekarang sedang diperbincangkan gitu, tapi balik lagi RT-nya berapa gitu. Risiko penularan kita apa sudah di bawah 1. Tapi ingat di bawah 1-nya 14 hari loh, 2 minggu. Iya, benar. Bukan begitu kurang dari 1 langsung putus gitu. Enggak, 14 hari penilaiannya. Nah, ini bahkan sempat beredar rumor di kalangan media sendiri, di kalangan ada isu untuk menormalkan atau memaksakan ini kami udah pulih. Betul. Ada beberapa daerah bahkan mengurangi pengiriman jumlah swab untuk tes. Waduh. Itu isu gitu ya. Iya, itu isu dan teman-teman juga masih mencari. Betul, isu-isu yang beredar. Ya, ini apakah ya kita paham sih situasinya karena ekonomi dan lain kan yang roda perputarannya itu lambat. Bahkan mungkin kepolisian belum berani bilang ada peningkatan jumlah kriminalitas karena jumlah ini. Iya. Itu sisi lainnya. Nah, terus yang seperti kita bicara tadi sebelum acara ini, kenapa kita nggak mengurangi jumlah dari akumulasi yang ada dari data jumlah orang yang positif, ini ada orang yang sembuh, ada orang yang meninggal.
Sebenarnya data itu juga disajikan ada bagaimana sih kasus harian pertambahannya berapa sebenarnya ada, tapi memang yang di publish yang disajikan lebih ke akumulatif gitu. Sebenarnya ada data-data perharinya ada. Di awal-awal pandemi, di awal COVID-19 sendiri, itu yang ditakutkan walaupun dibilang persentase meninggalnya dibanding virus lain, betul, baik mengenai MERS atau demam berdarah atau ini itu jauh lebih minim. Betul. Cuman kan yang dikhawatirkan bahwa ada ambang batas. Ambang batas jumlah tenaga kesehatan. Betul. Ambang batas jumlah rumah sakit. Betul. Kamar-kamar. Kapasitasnya. Betul. Ya, ini yang kita khawatirkan. Bahkan ya menurut Ibu seperti apa sih? Ini namanya pandemi ya, bencana global gitu, bukan saja nasional, wabah gitu. Tidak bisa kita prediksi. Tapi untuk Indonesia, untuk Sumatera Selatan memang kita punya keterbatasan tenaga kesehatan. Dan adanya progres baik, adanya kemajuan dalam penanganan COVID-19 di Sumsel terlihat dari angka kesembuhan yang tinggi, begitu, angka kematian yang juga masih di bawah nasional. Itu tidak lain dan tidak bukan atas usaha teman-teman medis dan non medis serta stakeholder lainnya. Jadi masyarakat memang harusnya kita mengapresiasi usaha kerja keras mereka, begitu. Itu yang dikhawatirkan bahwa nanti tenaga kesehatan kita bagaimana dan keselamatan mereka bagaimana, karena mereka setiap hari beresiko terpapar dengan penyakit ini. Gitu. Provinsi Sumatera Selatan sendiri itu siap dengan wisma atletnya dan penambahan lagi. Linggau hotel dijadiin tempat mungkin orang yang positif, tapi secara OTG. Betul. Bahkan MUBA sendiri pun itu outdoor. Iya. Palembang sendiri tuh nggak ada. Tapi laporan dari Kota Palembang untuk jumlah tempat tidur dan indikatornya gitu ya, indikator tempat tidur kapasitasnya sudah cukup baik. Karena itu juga progres Palembang secara indikator epidemiologi memang ada peningkatan, memang ada progres baik, tidak bisa kita sanksikan. Memang penanganan di Kota Palembang ini sudah cukup baik, tetapi memang angka penularannya atau dinilai dari RT-nya yang lebih dari 1. Gitu. Iya. Mungkin banyak faktor dari budaya masyarakat sendiri yang masih Palembang tegak bantah. Terus juga pandangan masyarakat terhadap pelin-pelan. Masih bingung. Oh, baik. Ya mungkin. Nah, dan juga ini, Bu, di data sendiri jumlah yang meninggal udah berapa nih, Bu? Hari ini total meninggal 66 orang. Itu yang terdata yang sudah positif. Iya. Soalnya kemarin itu kita ke Gandus. Iya. Banyak. Lebih dari data itu. Itu tuh kenapa tuh? Itu apakah orang masih PDP, masih diragukan atau belum keluar swabnya udah itu? Yang buat sih. Oke. Kalau untuk itu kita sesuai data yang dipublish dan sesuai yang sudah confirm datanya, sudah dikoreksi, sudah diverifikasi oleh tim kita, harusnya memang baru 66 orang. Untuk kasus meninggal di Sumatera Selatan, Palembang ada 45 orang, yang paling tinggi dari Palembang memang. Artinya itu benar-benar sudah positif betul. Betul. Yang kemarin yang selebihnya itu mungkin dia meninggal, hasilnya belum keluar. Kita belum tahu itu karena memang salah satu kunci keberhasilan dari awal penanganan COVID adalah di kapasitas laboratorium. Sampai saat ini pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, selalu mengupayakan untuk menambah kapasitas laboratorium. Dan hari ini saya lihat beritanya bahwa Rumah Sakit Pusri sudah bisa melakukan pemeriksaan PCR untuk COVID-19 di Sumsel, dan ini akan membantu sangat membantu untuk kapasitas laboratorium kita meningkat. Kalau dari jumlahnya sendiri per hari saat ini udah berapa bisa untuk pemeriksaan? Masih fluktuatif ya, karena masih ada PR yang lama gitu. Saya tidak bisa menjawab pasti, tapi masih ada. Saya belum bisa menjawab rata-ratanya berapa karena memang masih ada PR yang lama bahasa saya, karena memang kapasitas laboratorium dari minggu ke minggu, dari hari ke hari selalu ditingkatkan begitu dan tersebar merata gitu. Nah, ini saya penasaran saya pribadi. Oke.
sejak 3 bulan terakhir kan terus berjuang melawan COVID-19 sendiri. Betul. Capek nggak sih? Kayaknya ditanya. Iya, itu capek nggak sih? Atau kesel nggak lihat masyarakat masih kayak gini? Iya, itu yang saya sayangkan. Di satu sisi teman-teman tenaga medis, tenaga non medis, tenaga kesehatan lah pada intinya berjuang gitu ya, berjuang sekali memakai APD beberapa jam pakai hazmat itu luar biasa loh. Iya, panas banget. Panas banget. Jadi memang kalau sekarang progres baiknya ya, Sumsel ini udah kelihatan hasil kerja keras dari berbagai pihak dan terutama kita berterima kasih kepada tenaga kesehatan. Ayo masyarakat Sumatera Selatan bantu gitu. Iya. Bantunya dengan apa? Dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena kalau tidak, saya tidak mengancam ya bahasanya, nggak boleh mengancam gitu. Kalau tidak menerapkan protokol dengan baik, kita belajar dari pandemi 1918 yang lalu akan muncul second wave, gelombang kedua. Yang jauh angka ledakan kasusnya lebih tinggi, angka kematiannya pun lebih tinggi. Itu yang saya bisa katakan kepada masyarakat, mari kita terapkan protokol kesehatan. Saat ini garda terdepannya masyarakat, saya bilang begitu, untuk menerapkan new normal. Karena semuanya ada di tangan masyarakat. Ketika masyarakat turun kewaspadaannya, mengabaikan, menganggap sepele, siap-siap kita bakal menghadapi lonjakan kasus. Karena virus ini penularannya manusia ke manusia, orang ke orang. Jadi yang kontrol siapa? Ya orang yang kita sendiri gitu. Artinya dengan kata lain, kalau bahasa Palembang, terserah pemerintah nak pelin-pelan, terserah nak ya berpikir lah. Ya, untuk nerap itu. betul. Memang sekarang balik lagi ke masyarakat, ayo sadar gitu ya, waspada gitu, mari ajak keluarga gitu. Saya pernah diajak berdiskusi bersama dengan ibu-ibu pengajian lah, saya bilang begitu. Saya bilang ibu-ibu itu perannya penting loh di rumah untuk mengingatkan, karena punya anak, punya suami dan punya keluarga yang harus dilindungi gitu. Jadi mohon ingatkan ketika keluar rumah pakai masker gitu. Kalau tidak bisa rutin melakukan cuci tangan pakai sabun, bawa hand sanitizer. Gitu. Balik lagi secara pribadi, pengen nanya. Iya. Suami ibu ribet gak sibuk? Ini sibuk mulu, kapan pulangnya, kapan ininya, kapan bagi waktu keluarga gitu. Resiko ya, saya bilang resiko ya, saya bilang resiko, dan ini juga saya atas dukungan dari fakultas gitu. Bapak Dekan kami, inilah saatnya akademisi memberikan pengabdian meskipun tidak banyak kepada masyarakat, mungkin lewat saya ada di sini memberikan beberapa rekomendasi, analisis, itu bisa membantu gitu dalam percepatan penanganan. Semua pihak alhamdulillah mendukung. Kan capek tuh, jam kerja meningkat, jam yang sekarang misalnya lagi di rumah makan malam sama keluarga atau bermain sama anak, masih bekerja, masih ini. Dan itu bukan hanya sekali, tapi tiap hari. Apa sih Bu Rasi? Pakai imunitas apa atau bagaimana? Karena banyak juga yang beredar udah pakai ada yang saya bilang tadi irisan daun bawang merah lah. Gitu ya. Nah kalau ibu, kalau saya sih begini, jujur aja, saya happy kalau lihat angka kesembuhan naik. Gitu. Saya happy kalau masyarakat di luar ketika berpapasan, ketika saya lewat memakai masker, saya happy. Saya happy kalau orang di sekitar saya rutin mencuci tangan, rutin memakai hand sanitizer. Dan saya pikir itulah kebahagiaan saya sebenarnya gitu. Karena memang kalau mau dibalikin lagi ke takdir ya, kenapa saya menjadi epidemiolog gitu. Epidemi artinya wabah. Jadi epidemiolog ya sudah orang yang nyemplung di wabah gitu kan. Saya juga ini salah satu bentuk pengabdian saya kepada 2 orang profesor saya, promotor saya yang wafat pada saat pandemi ini. Jadi saya berharap dengan ilmu yang mereka berikan kepada saya bisa mentransfernya kembali gitu, menjadi amal jariah bagi kedua profesor ini. Selain ilmu, apa yang berkesan dari 2 profesor? Yang berkesan perkataannya terkait mengenai ilmu, terkait berdokter sendiri? Betul.
Katanya begini, epidemiologi ini saya ingat betul adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi penyakit dan bagaimana determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi di masyarakat gitu. Kalau di akademisi, kalau di klinisi gitu, kepakainya cuman ketika orang mau meneliti. Ketika orang lagi menyusun bab 3, kalau masnya masih ingat ya, ada metode penelitian gitu. Ketika mau menganalisis dan menginterpretasikannya, begitulah epidemiolog kepake gitu. Tetapi ingat, kita nggak akan tahu, katanya gitu, kita nggak akan tahu bahwa ada pandemi atau endemik atau epidemi gitu. Itu yang beliau katakan. Dan sedihnya saya, memang mereka berdua wafat pada saat pandemi ini. Karena juga terkena, Bu. Iya. Iya, betul. Gitu, luar biasa. Pengorbanan mereka memberikan ilmu gitu ya, memberikan rekomendasi, dan beliau berdua wafat pada saat pandemi. Itu di awal kemarin. Iya. Nah, Gitu. usia sendiri memang udah Memang sudah high risk, memang sudah lebih dari 60 tahun. betul.